I'm Emily, and today I'm going to show you around the University of Sydney. There's a lot of history here at the uni, and you can't help but feel part of something bigger when you step on campus. One of the things that I really like about the university is the sense of community that exists here, and I think it's the grounds and the space that really allows that. Students used to play tennis in the middle of the quad right here. Today, this space and the surrounding lawns are a place for teaching, events, lots of great photo opportunities, and of course, hanging out with friends. You can see why this whole place is known as the Oxford of the Southern Hemisphere. And this is the Great Hall, the first and last stop for a lot of students, where we have graduations and welcome new students from overseas. If you look up, you'll see 12 carved wooden angels. They're carrying books and scrolls inscribed with symbols referring to the arts and sciences. There's a lot more history here, like this. This is the Anderson Stewart Building, formerly known as the Old Medical School. This building is home to the university's first human dissection labs. Since then, our network of clinical schools has grown to include 10 major metropolitan and rural teaching hospitals. And it's not just health and medicine with campuses all around. About 70 kilometres that way, you'll find our Camden Farms. Aside from agriculture and vet students getting hands-on with plants, crops and animals, you'll see plenty of wildlife with regular visits from the locals. The uni has 18 farms in New South Wales, spanning over 12,000 hectares. The university's Westmead campus will open its new education and clinical facilities in 2021. In all these places, health students will get to be in real-life clinical settings from their first year. And then there's this. This is the Susan Wakel Building. It brings together all the health disciplines under the one roof. Inside, there are brand new simulation facilities, a multi-service clinic, and a rehabilitation gym, as well as teaching, research, and support spaces. Speaking of gym spaces, there's no end of sports facilities at the uni. There's the Sports and Aquatic Centre, an indoor climbing centre, tennis courts, and squash courts. Any type of sport goes on here, including, of course, Quidditch. The university's facilities are one of the best things about studying here, especially places like this, the Abercrombie Building, one of my favourite study spots and home to our business school. The views of Sydney at the top are also pretty cool. I find my experience studying at UC very engaging and rewarding. I get to meet people from all over the world and make friends with them. For myself, learning on campus really motivates me to find the areas I'm truly passionate about. Here's Sydney College of the Arts' brand new facilities. It has traditional fine arts and crafts, film and digital labs. You can create almost anything here, both physical and virtual. Then there's the new multi-purpose Social Sciences Building. Near the Social Sciences Building is Courtyard Cafe. It's a great place to have a drink and catch up with some friends. There's no end to great cafes and shops around campus. And you get to Courtyard Cafe via the legendary graffiti tunnel and a place for creative expression. You can spray paint, write slogans, and create street art. It's a UCID student's rite of passage. Just here, researchers and students are deepening their knowledge of the tiniest things in the universe at the Nanoscience Hub. And this is the Quantum Lab, the clean room, where every 68 seconds, all the air is replaced completely. Not a single stray hair is allowed inside. This is Fisher Library. With around 5.2 million items, the University of Sydney has the largest academic library in the Southern Hemisphere. The library has an incredible range of rare books hidden down here, and I've always loved checking them out. Some of them are over 500 years old. And then there's the facilities for our law students. How's this for a study spot? Or the moot courtroom to prepare for the real deal. But you're probably not coming to uni just to see the books, but to actually do things, make things, experiment. The university has heaps of facilities, workshops, and labs for any discipline. Just inside here is one of Australia's best equipped fabrication and prototyping labs.
The Design, Modelling and Fabrication Lab, we say DMAF around here, includes a wide range of robotic arms, 3D printers, laser cutters, and basically a whole lot of cool stuff. But I better leave it to the experts to use it. You'll get in-the-field experience and interact with new and diverse environments, all without leaving campus. I love that there are so many cool things that I can use in order to explore my creative side and create these amazing works of art. Just a few minutes walk along City Road and you'll find the newly built Life, Earth and Environmental Sciences building, home to some of the many science labs we have on campus. Our Immersive Learning Lab is the largest of its kind in Australia. There are several new precincts that are opening soon. This engineering precinct is opening in 2021. It may not be finished just yet, but trust me, it's going to look like this. I think the best thing about studying engineering at USAID is definitely the fact that you're learning under one of the best faculties in the world and using top-of-the-line infrastructure every day. This is the Conservatorium of Music, and here you will truly experience the music industry in action. It's home to 5 performance venues like this, the Verbruggen Hall, sound mixing studios, and not to mention some world-class talent. And it's also located right next to the Sydney Botanical Gardens and Sydney Opera House. Pretty incredible. One of my favorite things about living and studying in Sydney is being able to be so close to the city, but also a bus ride away from the beach. If you want to break from your studies, you can always go to the beach with your friends and have a chill time. That's what's great about the main campus. It's only a 10-minute bus ride from the centre of Sydney. It's only a 20-minute walk from Central Station to the university as well, so you're pretty much at the centre of everything here. I like to mix it up. Sometimes I get the bus and the train, sometimes I get the ferry if it's a nice day, or I drive. You want to make sure your time at uni is one to remember, and that can start with where you live. There are 2 main kinds of accommodation on the Camperdown Darlington campus. University residences like this one, the Queen Mary Building, or residential colleges. Rich in history and tradition, every college offers a living experience that will let you study and enjoy a busy social calendar. They offer 3 catered meals a day, laundry services, and a strong support network. I think living on campus has really helped me grow as an individual and have a community, a home away from home. So I'm really grateful for the convenience, the community, and the confidence I have in the staff to help me through my journey. And your university experience won't be anything without all the incredible opportunities to make friends. There are so many clubs and societies that you can get involved with on campus. I personally, as a media student, have loved getting involved with things like reporting for the student newspaper on Issoir, doing student radio at Surge, and getting involved with the Media and Communications Society. That just scratches the surface of why the University of Sydney is such a great place to pursue your studies and follow your interests. I hope we'll see you on campus soon. Oke, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam seminar edukasi online SEO Wardai College yang diadakan pada hari Jumat 18 September 2020 dan hari ini bertemakan bagaimana studi di University of Sydney, yaitu university nomor 40 dunia berdasarkan QS World Ranking dan nomor 2 di Australia, ya. Dan bagaimana cara meraih beasiswanya juga. Dan pada hari ini ada narasumber kita yaitu Parikoko, ya, perwakilan resmi dari USyd sendiri, dan selain itu ada mahasiswi dari University of Sydney yaitu Renata Krisno, ya, yang sedang mengambil master S2 di USyd. Ya, sesudah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Bobby, ya, dari Sun Education. Ya, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya coba ini ya, share PPT saya dulu. Sudah terlihat PPT saya mungkin ya? Ya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Anton Wardaya dan terima kasih Pak Rikoko dari perwakilan University of Sydney. Perkenalkan, saya Bobby dari Sun Education Group. Jadi kadang-kadang suka pada bingung nih, kira-kira apa sih Sun Education itu?
Jadi kita itu adalah agen pendidikan dengan the largest and most complete international education consultant in Indonesia. Jadi kalau kita dibandingkan dengan agen lain atau enggak tempat lain gitu ya, kita itu paling lengkap. Pertama in term of negaranya, kedua in term of kita punya university-nya. Nah, ini salah satu pilihan dari top destinasi country yang kita wakilin, ada Australia, ada Kanada, ada China, ada UK, Singapura. Nah, kita sendiri bantu kurang lebih 350 partner university di luar negeri gitu. Nah, kadang-kadang sebagai student atau nggak sebagai parents itu suka bingung kira-kira untuk menentukan saya mau kuliah di mana nih. Pertama pasti menentukan budgetnya. Budgetnya seperti apa gitu. Kedua mungkin dari segi lokasi. Lokasinya itu sejauh apa ya. Berikutnya level kemandiriannya. Jadi kadang-kadang student itu sama parents ya suka mikir nih kira-kira kalau anak saya dikirim jauh-jauh kira-kira gimana ya nanti nasibnya atau nggak gimana nanti lingkungannya seperti itu. Lalu lingkungannya juga sudah pasti. Terakhir mungkin faktor penentuan itu setelah lulus kuliah itu anak saya atau nggak saya nih mau kerja nggak di sana di negara tersebut seperti itu. Nah, ini step-stepnya apa aja? Jadi yang pertama ini servis kita lah ya kurang lebih apa aja. Pertama konsultasi, kedua daftar ke luar negeri, ketiga setelah daftar dapat yang namanya offer letter, lalu berikutnya pembayaran uang sekolah, lalu ada akomodasi, visa, lalu terakhir briefing sebelum berangkat. Nah ini semua makan waktu berapa lama sih Kak Bobby? Ini makan waktu kurang lebih sekitar 4-6 bulan gitu. Nah lagi-lagi tergantung step di awal adalah konsultasi. Konsultasi itu biasanya itu bisa 5 atau enggak 6 kali. Jadi ketemu sama saya atau enggak ketemu sama teman-teman saya di kantor san lainnya seperti itu ya. Nah, aku mau highlight lagi mengenai payment uang sekolah. Nah, payment uang sekolah itu semuanya langsung dibayarkan langsung ke university bukan melalui study education. Nah, jasa kita sendiri itu free, tidak ada biaya apapun ya. San juga akan bantu atau mencarikan mengenai tentang beasiswa. Tentunya tergantung dari si university tersebut memberikan beasiswa apa saja yang di-provide dari university-nya. Nah, ini kantor cabang San ada di mana saja, kurang lebih di Jakarta, Tangerang, serta luar kota. Mungkin kalau teman-teman sekalian yang terdekat dari rumahnya di mana nih, bisa dilihat gitu daerahnya di mana aja. Nah, terakhir tanggal 11 hari Minggu itu Sun Education juga akan mengadakan expo online dengan perwakilan kurang lebih 100 partner kita datang semua ke acara expo kita. Nah, kita semuanya online dan semuanya free tanpa dipungut biaya. Untuk detail lebih lanjut, mungkin kalian semua bisa kontak ke nomor telepon aku yang tertera di layar ini. Ya, aku dengan Bobby. Ya, sekian presentasi dari saya. Untuk berikutnya saya coba serahkan kepada Bapak Riko dari perwakilan University of Sydney, salah satu partner terbaik dari Sun Education. Terima kasih. Oke, baik. Selamat sore untuk teman-teman semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Anton Wardaya dari Wardaya College dan juga kepada Pak Bobby dari Sun Education Group. Senang sekali sore hari ini kita bisa ada di acara ini, sharing sedikit. As much as kita mau langsung bertemu, tapi sepertinya suasana masih belum memungkinkan, jadi kita masih through online ya. Jadi walaupun ada pandemik, tetap kita akan memberikan informasi yang teman-teman butuhkan. Nah, mungkin perkenalan lagi, tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Pak Anton dan Pak Bobby, tapi sekilas saja, nama saya Riko, saya bekerja sebagai Country Manager di University of Sydney, dan ada rekan saya juga sebenarnya di ruangan ini, namanya Lenny sebagai Country Officer, jadi saya dan Lenny bertugas untuk membantu calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke University of Sydney. Nah, yang di tengah itu adalah Mr. Sean Yi, beliau merupakan manajer kami, dan beliau base-nya di Sydney.
Nah, sore hari ini selain saya dan Leni yang ada di acara hari ini, kami juga sangat-sangat bangga ada Renata Krisno sebagai salah satu current student kami yang sedang menempuh program pasca sarjana atau postgraduate di University of Sydney. Nanti setelah saya, Renata akan memberikan sharing session kepada teman-teman semua. Ketika berbicara untuk studi ke luar negeri, tentunya teman-teman sekarang banyak dihadapkan kepada pilihan. Nah, tadi seperti Pak Bobby juga sudah bilang, bahkan Sun Education saja mewakili banyak sekali negara. Nah, tentunya memilih satu negara atau memilih satu kota untuk belajar itu sedikit berbeda dengan memilih bagaimana tempat untuk kita belajar, gitu ya. Maksudnya beda dengan kalau kita mau belajar sama kita mau kuliah, mau liburan gitu. Jadi two different things. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah ke Australia atau ke negara lain asik untuk jalan-jalan, tapi belum tentu asik untuk kuliah atau belajar. Nah, Sydney sendiri merupakan kota terbesar di Australia dan merupakan kota yang paling dinamis ya, karena merupakan kota terbesar. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Sydney merupakan salah satu kota yang paling ramah di dunia dan juga most livable, top 5 most livable cities di dunia, paling layak tinggal, dan juga Sydney juga merupakan kota yang sangat populer untuk mahasiswa internasional. Jadi ada lebih dari 35.000 mahasiswa dari luar negeri yang belajar di Sydney, yang memilih Sydney sebagai kota mereka. Nah, ini membuat kota Sydney menjadi kota yang sangat multicultural sekali. View yang teman-teman hanya bisa dapatkan di kota Sydney. Tentunya masing-masing kota di Australia berbeda-beda kecantikannya, tapi tentunya view ini hanya bisa didapatkan di kota Sydney, dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa sebenarnya yang mau ditunjukin adalah lokasi kampus University of Sydney itu sangat berdekatan dengan CBD atau Central Business District. Jadi kalau saya point out, Camperdown Darlington ini merupakan kampus utama kami, lokasinya itu hanya sekitar 10 menit dari pusat kota Sydney. Nah, ini membuat ketika teman-teman memilih University of Sydney untuk tempat kuliah, teman-teman akan sangat gampang sekali untuk commute around. Jadi kalau baik teman-teman mau tinggal di dalam kampus ataupun mau tinggal di dekat city atau kalian teman-teman mau tinggal di daerah suburb pun sangat-sangat convenient sekali untuk traveling around karena di sekitar kampus juga banyak bus stops-nya dan juga sudah ada train station-nya. Nah, ada beberapa teman-teman dari Indonesia itu yang bilang saya mau tinggal di city boleh nggak? Ya boleh. Jadi dari city kalau dari Central Station mau naik bus itu cuma sekitar 5-10 menit. Kalau mau jalan kaki itu mungkin bisa 15 sampai 20 menit tergantung kecepatan teman-teman berjalan. Nah, selain itu juga teman-teman tentunya juga harus tahu bahwa ketika teman-teman kuliah itu apakah cuma memang mau kuliah atau teman-teman juga pengen dapat pengalaman industry engagement, mau engage dengan industri. Nah, dalam hal ini Sydney juga masih merupakan economic powerhouse. Pusat ekonomi di Australia itu masih di kota Sydney. Jadi banyak perusahaan-perusahaan mereka memilih kota Sydney sebagai headquarters atau kantor pusatnya jika dibandingkan dengan kota lain. Jadi ini juga merupakan satu kesempatan bagi teman-teman yang ingin engage dengan industri, baik itu dalam hal part-time working, atau internships, ataupun doing project. Nah, berkaitan dengan itu, University of Sydney masih mendapatkan predikat ranking pertama di Australia dan nomor 4 di dunia untuk graduate employability. Nah, graduate employability ranking ini diberikan oleh QS setiap tahunnya, dan mereka itu menginterview perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, dan mereka tanya lulusan mana yang paling banyak direkrut. Nah, teman-teman bisa Google sendiri kalau punya waktu, kalau ada waktu, jadi bisa lihat QS 2020 ini, kita ada mendapatkan predikat pertama di Australia dan nomor 4 di dunia. Nah, untuk bandingan teman-teman aja, nomor 5-nya itu adalah Harvard University untuk graduate ranking. Nah, selain graduate ranking ini, tentunya juga University of Sydney secara pengakuan dunia ada di posisi di 40 di dunia by QS 2021. Ini yang terbaru, yang baru keluar beberapa minggu yang lalu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa posisi 40 di dunia dan menjadikan University of Sydney nomor 2 di Australia setelah ANU atau Australian National University. Nah, jadi baik di Australia dan maupun di dunia, University of Sydney tentunya highly regarded untuk position rankingnya. Nah, selain itu juga ada Times Higher Impact Ranking. Nah, ini diberikan kepada impact apa yang diberikan oleh student ataupun para peneliti di University of Sydney untuk sekitar. Jadi kita mendapatkan predikat pertama di Australia dan nomor 2 di dunia dalam Times Higher Education University Impact Rankings 2020.
Sedikit berbicara tentang histori atau sejarah, University of Sydney atau sering disingkat USyd merupakan universitas pertama di Australia yang dibangun pada tahun 1850. Gedung pertama yang teman-teman lihat di slide saya ini adalah gedung yang namanya Quadrangle, yang mana gedung ini merupakan bangunan pertama yang dimodel dari Oxford dan Cambridge Universities. Kenapa? Karena Australia sendiri merupakan bekas jajahan Inggris. Nah, University of Sydney juga merupakan Group of Eight atau Research Intensive Universities di Australia. Jadi kalau teman-teman mau tahu Group of Eight-nya apa aja, itu tinggal di Google. Ya, ada 8 universitas dari total 40 di Australia yang masuk ke dalam predikat Group of Eight ini. Nah, untuk ranking sendiri yang tadi saya sudah bilang, 40 dari lebih dari 22.000 universitas di seluruh dunia by QS 2021. Nah, ini gedung pertama yang banyak sekali teman-teman yang sudah pernah ngelihat atau pernah langsung ke sana. Nanti mungkin Renata juga bisa share bahwa banyak sekali yang jatuh cinta ke University of Sydney dengan melihat gedung ini. Ini gedungnya mirip sekali dengan Hogwarts di film Harry Potter, ya. Nah, ini gedungnya ini masih ada sampai sekarang, cuma bedanya kalau dulu depannya di tahun 1860 depannya itu dulu perkebunan atau farm gitu. Sekarang itu sudah banyak gedung modern surrounding atau di sekeliling dari quadrangle ini. Jadi University of Sydney is not only about sandstone heritage building, tapi juga banyak kombinasi dari modern buildings and facilities di kampus. The best and brightest minds live at University of Sydney. Jadi University of Sydney sendiri sudah menghasilkan beberapa orang yang terkenal. Contohnya seperti 7 Perdana Menteri Australia itu merupakan lulusan University of Sydney. Banyak juga penerima Olympians, ya, astronaut, Rhodes Scholars, dan lain sebagainya. Dan juga University of Sydney merupakan satu komunitas yang besar. Kita punya lebih dari 70.000 mahasiswa, dan dari 70.000 itu ada sekitar 25.000 international students dari 145 negara. Jadi teman-teman yang masuk ke University of Sydney tentunya akan memiliki pengalaman yang luas karena network-nya ini nggak cuma sama local Australian students, ya, tapi juga dengan teman-teman dari 145 negara. Dan tentunya ini juga dilengkapi dengan jumlah staff yang memadai, lebih dari 8.500 staff, dan juga Global Alumni Network di seluruh dunia. Nah, sebagai Group of Eight tentunya kita memiliki beberapa fasilitas yang ada baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, ini ada beberapa fasilitas, contohnya Sydney Nanoscience Hub bagi teman-teman yang ambil bidang sains atau nanoscience. Ada One Tree Island Research Station, ini untuk teman-teman yang mungkin pengen belajar tentang marine science atau marine biology. Ada juga Charles Perkins Center, ini untuk teman-teman yang ambil bidang kesehatan, dan juga Center for Carbon, Food, and Water, ini untuk yang teman-teman ambil bidang engineering dan science. Nah, ini hanya beberapa, tentunya masih banyak sekali research center yang ada di University of Sydney yang merupakan world standard atau above world standard, karena sebagai Group of Eight University dan rankingnya lumayan tinggi, kita harus mempertahankan research yang ada di University of Sydney. Nah, ini gedung modern yang tadi saya bilang, bahwa di USyd itu nggak cuma yang tadi model gedungnya itu yang Harry Potter, tapi juga banyak sekali gedung yang sedang dibangun. Beberapa dari gedung ini udah jadi, ada beberapa yang akan jadinya tahun depan, 2021. Jadi the moment teman-teman akan mulai kuliah tahun depan, tentunya sudah bisa menikmati fasilitas gedungnya. Kalau ngomongin soal bidang studi yang bisa dipelajari, di USyd sendiri ada lebih dari 400 area of studies. Jadi sangat-sangat luas sekali yang terbagi ke dalam fakultas dan schools. Jadi mungkin sore hari ini kita nggak akan go into details into one by one, tapi just to let you know, untuk teman-teman ketahui bahwa banyak sekali jurusan yang ditawarkan oleh University of Sydney. Dan dari jurusan-jurusan tersebut, ada juga yang masuk ke dalam predikat top 25 di dunia. Nah, di slide ini saya hanya memasukkan yang top 25, karena kita juga ada yang namanya top 50, top 100. Nah, ini ada beberapa bidang yang memang by QS 2020, ini versi subjects yang terakhir, yang teman-teman juga bisa Google sendiri, ini yang masuk ke dalam top 25. Nah, mungkin kita ke S1 dulu nih, ke bidang yang teman-teman yang mungkin ingin masuk ke program jenjang S1 atau bachelor degree. Sebenarnya kalau untuk masuk ke program S1 di USyd itu, saya membutuhkan nilai apa sih? Jadi untuk teman-teman yang memang belajar di sekolah internasional maksudnya itu mereka yang sekolah-sekolah yang ada program international curriculum seperti IB Diploma atau Cambridge atau ITER, itu teman-teman dengan nilai yang mencukupi, teman-teman bisa langsung masuk ke tahun pertama universitas. Nah, kalau teman-teman yang dari IB atau A-levels, bahkan teman-teman bisa menggunakan
predicted atau forecast result untuk masuk ke program kita yang mulai di bulan semester 2, di bulan Agustus gitu. Nah, jadi kalau teman-teman kadang-kadang kan teman-teman nggak mau nganggur satu semester, bisa mulai di bulan Agustus dengan submit yang namanya predicted, tapi harus 2 poin lebih tinggi. Nah, untuk teman-teman yang mengambil program IB atau A-levels atau bahkan program ATAR, the good news is University of Sydney tidak sampai sekarang belum memiliki prerequisite subjects. Jadi apapun subjek yang teman-teman ambil, selama total nilainya mencukupi, maka akan bisa mendapatkan offer letter dari University of Sydney. Dan di kebanyakan jurusan, at most cases, English proficiency baik IELTS ataupun TOEFL dengan memakai kualifikasi yang ada di atas ini sudah tidak diperlukan. Nah, bagi teman-teman yang dari SMA nasional biasa, apabila teman-teman nanya bisa nggak menerima nilai SMA atau mungkin nilai UN, walaupun kita tahu sekarang UN sudah sepertinya tidak ada ya. Teman-teman yang dari SMA nasional ada kesempatan untuk langsung masuk ke tahun pertama, tapi harus punya yang namanya SAT. Nah, SAT ini adalah tes yang diambil kalau teman-teman mau masuk ke biasanya ke perguruan tinggi di Amerika, tapi University of Sydney juga menerima. Nah, SAT-nya harus dengan essay komponen. Nah, jadi ini yang tadi saya bilang, dari SMA Sekolah Nasional Biasa, ambil SAT, masuk ke first year dengan melengkapi, dengan ada completion letter atau sudah lulus kelas 12. Jadi nilai SAT-nya berapa itu tergantung dari jurusannya. Nah, kalau teman-teman yang dari SMA yang tidak punya nilai SAT, maka teman-teman harus mengambil program persiapan yang kalau teman-teman sering dengar itu namanya foundation. Nah, program foundation itu ada beberapa program, tapi yang saya tampilkan di sini adalah program yang paling cepat. Program HEP, ini di-running oleh partner kami yang namanya Taylor's College Sydney. Programnya hanya 18 minggu sebelum teman-teman masuk ke tahun pertama universitas. Nanti kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang soal High Achiever program atau HEP ini, bisa langsung menghubungi pihak Sun Education. Nah, apa sih yang membedakan program S1 di University of Sydney dengan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kita itu sudah mengklasterkan degree atau jurusan kita ke beberapa cluster. Ada yang namanya professional degrees. Ini jurusan-jurusan seperti misalnya teman-teman mau ambil bidang engineering, architecture, atau farmasi, atau psychology. Nah, ini program-program yang memang sudah spesifik untuk profesi-profesi tertentu. Nah, juga ada specialist degree. Specialist degree ini contohnya misalnya teman-teman yang mau ambil spesifik bidang spesialis seperti musik, bidang ekonomi, bidang IT, atau computer science. Nah, ini specialist degree. Ada juga yang namanya liberal studies. Ini untuk teman-teman yang mau masih bingung mau ambil jurusan apa. Contohnya ambil bidang science, tapi masih bisa pilih nih antara data science, antara belajar chemistry, food science, nutrition, dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman mau ambil bidang kayak bisnis, tapi belum tahu antara marketing atau management. Nah, itu namanya liberal studies. Ada juga yang namanya combine atau double degree, di mana program ini merupakan kombinasi dari dua bidang. Contohnya misalnya gabungan antara engineering dan commerce atau bisnis misalnya. Jadi itu ada juga yang program double degree seperti itu. Nah, ini merupakan contoh strukturnya aja. Jadi kalau di University of Sydney, Sydney Undergraduate Experience untuk program S1-nya itu teman-teman bisa memilih dua major. Nah, major keduanya teman-teman mungkin bisa memilih dari banyak sekali pilihan major. Jadi contohnya misalnya teman-teman mau ambil science di nutrition misalnya untuk major satunya. Nah, di major keduanya teman-teman mau mengambil bidang lain, contohnya bidang bisnis. Nah, itu diperbolehkan selama teman-teman nilainya itu masuk untuk ke program science-nya. Nah, jadi pilihannya ada apa aja? Banyak sekali. Kita ada dengan sebutan share pool majors and minors. Ini bidang-bidang yang bisa teman-teman pilih. Yang tadi yang saya kasih contoh, misalnya teman-teman ambil nutrition science, ya itu ada di Faculty of Science. Jadi degree-nya nanti Bachelor of Science. Nanti second major-nya teman-teman bisa mengambil accounting, atau mau mengambil marketing, atau bahkan mau mengambil bidang-bidang lain seperti ekonomi dan sebagainya. Jadi pilihannya sangat-sangat luas dan fleksibel. Nah, ada juga program yang namanya Advanced Studies. Nah, program Advanced Studies ini memberikan kesempatan teman-teman yang ingin mendapatkan lebih. Karena program S1 di USyd itu kebanyakan 3 tahun, tapi teman-teman yang merasa, oh saya pengen satu pengalaman research, atau saya pengen ambil project, nah itu bisa ditambah, bisa di top up kalau teman-teman menambah Advanced Studies, yaitu tahun keempat. Nah, untuk program ini sebenarnya pilihan, tidak wajib. Kalau misalnya teman-teman mau menyelesaikan S1 dengan cepat, ya udah ambil program 3 tahun, kecuali
kecuali untuk jurusan-jurusan yang memang sudah harus 4 tahun, contohnya kayak engineering, ya, itu programnya wajib 4 tahun karena itu merupakan professional degree. Tapi untuk liberal studies degrees, teman-teman masih bisa memilih mau 3 atau 4 tahun. Dan juga ada the Yale Scholars, ini untuk teman-teman yang memiliki nilai akademik tinggi, tentunya ini program seperti kalau Indonesia itu kayak kelas unggulannya, di mana anak-anak yang berhasil masuk ke the Yale Scholars, baik by invitation ataupun pilihan, karena nilainya udah bagus, teman-teman akan mendapatkan banyak sekali privilege, seperti contohnya ada beberapa distinctive unit yang bisa diambil hanya untuk anak-anak the Yale, dan juga ada mentoring program, professional skill development program, dan juga international experience including global mobility scholarships untuk yang teman-teman mau ambil program study abroad selama kuliah di sana. Nah, itu untuk program S1. Sedangkan untuk program S2, program postgraduate atau pasca sarjana, itu kita bagi lagi menjadi 3 klaster. Ada yang namanya Master by Coursework, ada yang namanya Master by Research, ada yang namanya Doctor of Philosophy. Nah, 2 program pertama itu adalah program S2 kalau di Indonesia ya setaranya. Nah, sedangkan program yang ketiga atau Doctor of Philosophy ini adalah program untuk S3. Nah, jadi teman-teman harus tahu ketika mau ambil S2, let's say, itu masuknya ke dalam klaster mana. Karena untuk requirement sendiri, mau masuk ke program research sama masuk ke program coursework itu berbeda. Nah, untuk masuk ke program coursework, generally, ya ini secara umum, dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan adalah ijazah ya dari Indonesia dalam original language dalam bahasa Indonesia dan ditranslate ke English. Ada juga transkrip final ya, final transkrip kita membutuhkan IPK 65% atau kalau gampangnya itu 3,0 IPK dari Indonesianya. Dan ada juga IELTS atau IBT TOEFL atau Pearson English Test yang teman-teman nanti kalau misalnya mau ambil tes IELTS atau persiapannya bisa tanya ke pihak Sun Education. Nah, itu kita butuhkan juga. Kita butuhkan CV ya seperti pengalaman atau riwayat hidup teman-teman dan paspor. Nah, ini untuk dokumen umumnya. Jadi ada beberapa jurusan yang memang membutuhkan additional document seperti contohnya jurusan-jurusan yang memang membutuhkan work experience. Bagi teman-teman contohnya mau ambil Master of Education. Nah, itu membutuhkan pengalaman kerja. Jadi selain dokumen ini harus ada yang namanya work reference letter. Atau misalnya teman-teman mau ambil program MBA, Master of Business Administration. Nah, itu harus ada pengalaman kerjanya juga. Nah, sedangkan untuk masuk ke program research atau PhD, teman-teman itu harus sebelum dokumen dasar, teman-teman harus sudah melakukan yang namanya proposal riset dan sudah menemukan yang namanya potential supervisor. Jadi sudah harus mendapatkan persetujuan dari supervisor yang akan mensupervisi teman-teman selama mengambil program riset di sana. Jadi sebelum dokumen dasar, ini dulu yang dikerjakan untuk yang ambil program Master by Research ataupun PhD. Nah, sebenarnya kalau untuk program S2 sendiri, kesempatan untuk beasiswanya itu sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya untuk program S2 sendiri itu kesempatan beasiswanya itu dari pemerintah ya, kebanyakan dari pemerintah. Contohnya misalnya Australia Award Scholarships atau disingkat AAS, ada juga dari LPDP ya, dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia, dan bagi teman-teman yang bekerja di Kementerian Keuangan juga ada yang namanya VETA ya, ini untuk yang ambil yang PNS di Kementerian Keuangan, ada juga OJK, Ristek Dikti untuk lecturers atau dosen, dan juga bagi teman-teman yang mungkin punya company sponsor, contohnya misalnya dari Pertamina atau Bank Indonesia. Jadi kesempatan untuk beasiswanya itu datang dari pihak ketiga. Ini untuk yang full beasiswa ya. Jadi full beasiswanya itu dari pemerintah maupun instansi atau company sponsors lainnya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mau ambil program S1 atau S2 secara umum, University of Sydney memberikan beasiswa untuk teman-teman yang secara nilainya itu memang high achieving. Nah, ketika kita bilang high achieving, tentunya ini akan ditandingkan atau dibandingkan dengan teman-teman dari international students dari negara lain. Nah, kita sistemnya itu academic merit rank, jadi kita nanti akan menunggu aplikasinya masuk dulu semua dan nanti akan di-ranking nilai mana yang paling tinggi. Nah, itu akan diberikan beasiswa one-off scholarships ya. Jadi sekali kasih di tahun pertama dari nominal 5.000 sampai dengan 40.000 Australian dollar. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang memiliki nilai akademik yang tinggi, biasanya program VCIS ini tidak ada separate application, jadi dengan nilai akademik yang tinggi biasanya akan masuk ke dalam assessment round-nya. Jadi tidak ada separate application ataupun interview seperti itu.
Sydney is more than just a classroom. Jadi kita itu sebenarnya mengencourage mahasiswa yang sedang belajar di USIT untuk aktif partisipasi ke organisasi. Jadi ada lebih dari 200 club activities dan societies. Kita juga ada PPIA, Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia. Bagi yang suka sport juga bisa doing a lot of sport on campus, banyak fasilitas sportnya. Dan juga misalnya untuk teman-teman yang memang mau mencari bidang misalnya part-time working di sana, juga ada kesempatan. Dan juga untuk teman-teman yang memang ada keinginan untuk study abroad, kita memiliki lebih dari 300 partners di 42 negara, dan kebanyakan dari mereka itu memang yang rankingnya itu ada di top 200, ya, jadi di 200 besar dunia. Dan University of Sydney di tahun 2020 ini, kami mengharapkan 50% dari students kami itu memiliki pengalaman study abroad atau global study abroad ini. Nah, untuk intake sendiri sebenarnya main intake-nya University of Sydney itu ada di bulan Februari yang kita sebut dengan Februari semester 1. Nah, tapi ada beberapa jurusan, banyak bahkan yang ada di semester 2 intake atau di bulan Agustus. Nah, jadi teman-teman mau masuk ke intake yang mana itu semuanya tergantung dari timeline teman-teman sendiri. Jadi contohnya kalau teman-teman yang lulus SMA yang katakanlah punya nilai internasional SAT tadi, teman-teman kalau udah punya nilai SAT, teman-teman nggak mau nganggur 1 semester bisa masuk ke program Agustus. Tapi kalau teman-teman merasa oh saya belum siap gitu, teman-teman bisa mendaftar untuk ke program yang mulai di bulan Februari. Nah, untuk application deadline-nya itu semuanya tergantung, tapi biasanya aplikasi sudah dibuka 18 sampai 24 bulan sebelum intake. Jadi biasanya untuk semester 1 deadline-nya itu di akhir Januari, untuk semester 2 deadline-nya itu di akhir Juni. Namun kita itu tidak mengharapkan teman-teman daftarnya mepet. Karena apa? Karena masih banyak dokumen seperti student visa, pencarian tempat tinggal, dan lain sebagainya yang harus diurus. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah yakin mau mendaftar, lebih bagus kasih timeline atau jeda waktu yang cukup sebelum terlalu mepet. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kesempatan untuk bekerja part-time working di Australia diperbolehkan 40 jam per 2 minggu atau 40 hours per fortnight. Kalau lagi liburan, teman-teman bisa bekerja tanpa ada batasan. Jadi kesempatan untuk mendapatkan network experience maupun juga pengalaman-pengalaman lain yang bisa build up CV teman-teman. Untuk akomodasi sendiri, kalau teman-teman lihat video awal tadi, sebenarnya udah ditunjukin beberapa seperti Queen Mary Building dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah untuk accommodation sendiri pilihannya banyak sebenarnya, tergantung dari fasilitas dan budget yang teman-teman sudah siapkan. Nah, jadi ada misalnya yang teman-teman yang mau ada kamar mandi dalamnya, yang studio, tentunya itu harga per week-nya lebih mahal. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak masalah kamar mandi di luar, share, tentunya harganya lebih murah. Nah, itu ada yang namanya University Residential Hall. Nah, ada juga residential college, ini biasanya yang termasuk makan sehari 3 kali. Nah, ini biasanya lokasinya masih dekat sama kampus, tapi biasanya ini ada komunitasnya. Dan juga ada yang own building seperti Urbanes, contohnya ini salah satu gedung akomodasi mahasiswa yang ada di dalam USIT, dan juga yang mau di off campus pun, maksudnya yang mau di luar kampus pun, nanti tetap akan dibantu untuk pencarian tempat tinggalnya. Sebagai university yang mempersiapkan students nggak hanya complete the degree, tapi juga untuk karirnya, kami punya dedicated career center yang akan membantu students baik dalam soft skill selama kuliah akan dilengkapi dengan soft skills, ada career advice, ya, ada juga misalnya acara expo untuk kita mengundang perusahaan untuk datang ketemu dengan current students kita, dan juga ada soft skills bagaimana cara attend interview sih, bagaimana cara membuat CV yang bagus dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kesempatan untuk teman-teman untuk engage dengan industri. Di kampus USIT sendiri sudah ada dedicated career center-nya. Nah, ini slide terakhir saya. Pada dasarnya ini adalah nomor kontak saya dan Leni, dan juga ada email kami indonesia.info@sydney.edu.au. Jadi teman-teman yang mungkin mau email ke kita juga boleh. Nanti kita bisa bantu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sekian dari saya. Mungkin saya akan stop share screen saya dan akan memberikan the floor now to our current students, Renata Krisno. Renata, silakan.
Terima kasih Pak Riko dan Pak Anton atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing mengenai University of Sydney. Semua bisa lihat slide saya ya. Oke. Perkenalan dulu, nama saya Renata Krisno. Sebelumnya saya lulusan Bachelor of Business dari NTU Singapura. Lalu saya setelah kerja 3,5 tahun di Singapura, memutuskan untuk melanjutkan S2 di University of Sydney. Ada 2 alasan mengapa saya memilih Australia dan Uni of Sydney. Pertama, seperti yang Mr. Riko sudah share, University of Sydney adalah universitas tertua di Australia, jadi sudah 170 tahun. Dan yang kedua adalah the ranking of University of Sydney, first in Australia in terms of impact and also graduate employability. Sekarang saya ada sedikit video singkat tentang orientasi di USyd tahun 2020. Yuk kita saksikan. Stay strong and hope to see you in Sydney for a cookie soon. 祖国平安 Stay strong, China. Hope you can join us soon. We're waiting for you. 中国加油，平安喜乐。Keep calm and going on. Demikian videonya. Jadi video ini diambil di bulan Februari 2020 saat masa orientasi. Video ini diberikan kepada teman-teman sesama students. Tujuannya adalah untuk mengencourage students yang belum bisa datang ke Australia dikarenakan travel ban because of COVID situation. Untuk masa orientasi, ada 1 minggu yang dinamakan Welcome Festival. So, selama 1 minggu ini, mahasiswa baru akan melakukan 4 aktivitas. Yang pertama adalah course orientation. Jadi, course orientation is a 1 day of orientation program dari masing-masing jurusan. Misalnya saya jurusan Master of Project Management. Di sini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan dosen-dosen serta teman-teman sejurusan. Yang kedua adalah study workshop. Ini sifatnya ad hoc, jadi kita bisa daftar topik-topik mana yang kita tertarik. Contoh topiknya adalah bagaimana kita bisa belajar dengan baik, bagaimana mengambil catatan yang baik, dan misalnya ada topik-topik lain seperti how to manage your budget and how to increase your productivity. Untuk yang ketiga adalah Student Societies Fair. Bisa dilihat di foto, ini adalah booth-booth dari Student Societies. Jadi murid-murid bisa keliling dan bertanya kepada member-member dari Student Societies untuk mengenal lebih lanjut, oh, this community is about arts, or that community is about sports. So we get to know the different communities in USyd. And the last one itu favorite, which is the guided tour. Jadi tiap tahun selalu ada slot-slot terbatas untuk ikut free tour from University of Sydney. Misalnya for this year kita ke Manly Beach atau another tour is to go to the Rock. Next kita akan pindah ke academic life. In terms of intake, there are 2 intakes. Mostly SEM 1 and SEM 2. But for certain program kayak MBA, dia cuma ada di semester 2, which is the July intake. In terms of teaching style, ada beberapa style depending on your courses. Misalnya, jurusan saya itu nggak ada lecture. Tapi ada beberapa jurusan yang mostly dominated by lectures. Lectures is like a big class, so around 200 students going to the lecture together. Kalau saya kelasnya kebanyakan workshop and tutorial. So workshop itu lebih ke arah kelas kecil, kira-kira 30-50 orang. Dan di kelas itu dosennya lebih ke arah diskusi instead of mengajar. Jadi murid-murid akan menjawab pertanyaan dan berdebat dengan teman-teman lain. Kalau tutorial lebih pendek durasinya, kira-kira 1 jam.
In terms of cohort size, itu juga depending ke masing-masing jurusan. Misalnya jurusan saya itu besarnya 150 siswa. Untuk grading system, kalau di Singapura dulu saya menggunakan bell curve. Jadi 10% teratas akan mendapatkan nilai A, 20% teratas akan mendapatkan nilai A-. Tapi untuk di USIT kita menggunakan WAM, Weighted Average Mean. Jadi di WAM ini, misalnya kita mendapatkan nilai 85, berarti 85 ini akan ditulis di transkrip. So, it's a pure score. Lalu, berdasarkan klasifikasi WAM ini, kita akan mendapatkan honors. Jadi misalnya high distinction, distinction, credit, pass, or fail. Untuk high distinction itu kira-kira 85 dan ke atas. Distinction is 74 to 84. Untuk in terms of components, ada dua macam, individual and group. Kalau misalnya individual, ada macam-macam. Misalnya essay, kira-kira antara 1.000 sampai 5.000 kata. Lalu ada juga midterm and final term exam. Lalu untuk group assignments, biasanya presentasi dan group project report. Dikarenakan situasi COVID this year, Sydney University memperkenalkan hybrid learning, which is face-to-face and online learning. So it's a combination. Yang pertama, face-to-face. Jadi saya sempat ke universitas selama 4 minggu, lalu ada distant learning because of travel ban and also COVID situation. Jadi for now, semester 2 kita akan melakukan blended approach. Jadi first week, misalnya saya dapat untuk ke universitas, lalu minggu berikutnya akan online, jadi gantian. Lalu di sini ada foto-foto favorite study areas for students. Yang di atas adalah anak-anak duduk di depan Carslow Building. Jadi biasanya anak-anak pas summer atau autumn sering duduk di sini untuk piknik, lalu dilanjutkan dengan group discussion. Lalu yang di bawah adalah library di Sydney. Biasanya mereka buka 24 jam, jadi murid-murid kalau misalnya mau belajar sampai malam bisa di sini. Lalu ada juga non-academic life. Seperti yang Mr. Rico bilang, ada namanya student societies. So there are more than 200 student societies. So you can find your own interest and meet fellow students. Ada 3 macam cara registrasi dan join the student societies. Yang pertama adalah is a free membership. Jadi tinggal isi form membership, lalu like the Facebook page. Ini biasanya untuk acara-acara yang topiknya sharing about classes. Misalnya about the startup. Dan yang kedua adalah yang ada membership fee-nya. Kenapa ada membership fee? Biasanya ini karena bakal ada weekly buffet. Jadi kita bisa makan sekaligus ketemu sama teman-teman yang satu student society. Lalu yang ketiga adalah yang ada interview atau case study selection. Misalnya ini biasanya sih yang lumayan favorite. So for example, I join 180 degrees sama Inactus dan mereka perlu pass the interview selections. Lalu selain student societies, ada juga aktivitas yang berkaitan dengan health dan well-being. Salah satu yang murid-murid suka adalah free perks from USU. Jadi free perks-nya itu bisa berupa makanan atau enggak juga minuman. Kadang-kadang suka ada cereal breakfast atau burger free. Jadi anak-anak sering datang untuk ngambil dan makan bersama. Lalu yang kedua adalah kalau misalnya ada yang murid baru, don't worry. Bakal ada student mentors yang help to answer your questions and also be your friends. Dan yang ketiga adalah my favorite. Ini di sport and fitness facilities. Jadi ada yang namanya water safe program. Di sini kita bisa dapat 5 week of free training dari professional coach dari swimming society di USIT. Nah, coach ini biasa udah nge-train atlet dari USIT yang biasa ikut olimpiade. So it's a very good opportunities for students to be healthy and also earn new skill.
In terms of living in Australia, there are so many new things, but one thing that I learned so much is yaitu iklim. So the climate, Australia is a four-season country. Tapi winternya is not that bad, jadi nggak ada snow di Sydney. In terms of summer juga is quite okay. Jadi kira-kira around 30 degrees dan biasanya pas lagi summer ini kita sering pergi ke pantai. Lalu untuk akomodasi, kebetulan saya tinggal di on campus, which is the Regiment Building. Ini foto-foto di Regiment Building. Kenapa saya pilih Regiment? Karena ini yang paling baru, jadi dibangun di 2018. Lalu ada music room-nya. Sedangkan kalau teman-teman pengen pilih yang studio style atau lebih yang kayak house juga bisa ada pilihannya dan biayanya pun bervariasi. Untuk Regiment kira-kira itu 358 dolar Australia per minggu. Lalu untuk private rent juga bisa pilih different suburbs. Kalau yang mau jalan kaki dekat sama USyd itu bisa ke Chippendale, Newtown atau Central, kira-kira 10-30 menit jalan kaki. Kalau yang Mascot atau Kensington yang Indonesian community-nya quite strong, itu perlu naik kereta, tapi it's not that far juga, kira-kira 30 menit. Terus another thing that is very interesting in Australia, itu students rata-rata jadi kayak chef. Kenapa? Pertama, makanan itu mahal. Kira-kira $20, $20 untuk satu meal. Satu mealnya lumayan besar sih, jadi bisa dimakan untuk 2 kali. Tapi kalau misalnya kita mau pilih Uber Eats atau delivery, ada biaya delivery fee yang which is quite high, around $5 sampai $8. Makanya rata-rata murid-murid itu sering masak. Selain itu, kita sering ada juga acara yang namanya International Food Festival. As an Australian Award Scholars, saya mendapat kesempatan untuk bagi-bagi makanan bersama dengan teman-teman dari berbagai negara. Jadi waktu itu kebetulan saya bikin gado-gado. Lalu sempat cobain kebab dari Palestina, terus makanan-makanan dari Kamboja, dan Kepulauan Pasifik. Selain itu, salah satu tradisi dari Australians adalah barbecue. Jadi mau winter, mau summer, kita selalu barbecue. Kita bisa barbecue di berbagai tempat, tapi yang paling favorit adalah di pantai, dan ini foto saya di Bondi Beach barbecue area. Selain itu, biasanya teman-teman sering bertanya, oh, kalau Indonesian community-nya di USyd gimana sih? Lumayan banyak, jadi ini foto pertama kali kita di welcome dari Indonesian community, so PPIA di USyd. Kalau ini cuman yang postgraduate, kalau gabung sama yang undergraduate, bisa kira-kira 4 kali lebih banyak. In terms of weekend activities, ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan. Yang di kiri adalah foto saat cultural tour untuk traditional music from the Aborigine Society. Dan yang di tengah adalah kita menonton teater musical di Sydney Opera House. Selain itu, untuk teman-teman yang suka berjalan, jalan-jalan bisa bushwalking dan coastal trailing. Atau kalau suka komedi, ada comedy nights. Atau yang suka sports bisa ke rugby match. Overall, living in Australia is very amazing. Nggak cuma koala, kanguru, tapi juga kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara. Lebih dari 145. Jadi, it's so amazing. Dan kita juga sering belajar tentang culture dari one another. Contohnya, kita mengadakan Holi Festival, which is an Indian celebration yang kita melakukan ini bajunya harus putih, lalu kita throw colorful powders to one another. So it's a very rich experience together with different societies and different nationalities. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Pak Awe. Saya bangga menjadi alumni dari Wardaya College, dan saya berharap sharing ini bisa memberikan info yang berguna dan memadai, sehingga makin banyak mahasiswa yang mempertimbangkan Uni of Sydney sebagai uni tujuannya.
Akhir kata, tiada gading yang tidak retak. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, thank you so much Renata untuk presentasinya. Sekilas tadi kita udah bisa lihat kehidupan sebagai student ya di University of Sydney dan di kota Sydney-nya sendiri. Nah, sekarang mungkin kita akan lebih beralih ke sesi tanya jawab yang kita sudah dapat beberapa pertanyaan juga nih di YouTube Live-nya. Mungkin aku akan coba bacakan dan sambil mengarahkan ya, ini pertanyaannya nanti diajukan untuk siapa, nanti boleh dijawab oleh Pak Riko atau oleh Renata. Pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan mengenai SAT. Untuk SAT, di sini Mbak Haris bilang anaknya sudah mengambil SAT, tapi belum ada komponen esainya. Apakah tetap diperbolehkan untuk menggunakan dokumen tersebut? Mungkin Pak Riko boleh jawab. Oke, untuk SAT sendiri, di masa pandemi COVID-19 ini, University of Sydney ada beberapa pertimbangan, karena kita tahu karena di pandemi ini semua SAT centers itu tutup ya, jadi tidak ada mengadakan tes SAT. Jadi untuk menjawab pertanyaannya sebenarnya tergantung dari intake atau kapan mau memulai kuliahnya. Nah, jika misalnya anak ibu mau memulai kuliahnya di tahun depan semester 1 di bulan Februari, itu kemungkinan besar masih akan diterima SAT without essay selama nilai totalnya itu mencukupi. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk intake semester 1. Untuk yang semester 2 2021-nya, kita akan melihat kondisi. Apabila misalnya kondisinya sudah berangsur normal, maka kami tetap akan meminta komponen essay-nya. Nah, ada beberapa jurusan juga untuk informasi aja. Kalau contohnya mau masuk ke program Bachelor of Nursing, nah itu mau nggak mau harus ada IELTS ya, Ibu. Jadi kalau misalnya untuk beberapa jurusan aja sih. Jadi tergantung jurusan yang dituju dan tergantung mulai kuliahnya mau kapan. Tapi karena pandemik ini, semester 2 tahun 2020 dan semester 1 tahun 2021, kemungkinan besar masih akan diterima nilai SAT tanpa esai selama total nilainya itu mencukupi. Oke, thank you. Lalu ada pertanyaan lagi dari saudara Frederico. Pertanyaannya, setiap tahunnya berapa banyak sih yang keterima atau yang daftar ke University of Sydney? Mungkin boleh dijawab lagi oleh Pak Riko. Mungkin agak berbeda kali ya sistem penerimaan mahasiswa di Indonesia dan di Australia. Kalau di Australia itu sebenarnya sistem penerimaannya itu memang kebanyakan itu berdasarkan academic merit. Jadi memang benar-benar berdasarkan nilai. Jadi tidak ada tuh sistem yang kebanyakan jurusan itu nggak ada tuh yang namanya sistem di sini SMPTN misalnya ujian masuk atau gimana. Jadi kalau ditanya berapa banyak yang mendaftar, ya banyak gitu. Nah, kalau ditanya berapa yang diterima, sebenarnya Indonesia sendiri itu masih masuk ke dalam top 10 by nationality untuk international students di University of Sydney. Jadi kan tadi kan udah di slide saya sudah dijelaskan bahwa ada lebih dari 145 nationalities atau kewarganegaraan. Nah, Indonesia itu masih masuk ke dalam top 10-nya. Jadi mungkin itu bisa memberikan bayangan ke teman-teman bahwa ya masih lumayan banyak nih anak-anak Indonesia yang memilih University of Sydney. Kemudian ada pertanyaan lagi dari saudara Nagawati. Ini pertanyaannya mengenai scholarship. Jadi mungkin Pak Riko bisa share soal scholarship University of Sydney, kemudian Renata bisa share juga nih dari scholarship Australia Award seperti apa. Nah, untuk scholarship itu apa hanya diberikan di tahun pertama atau akan diberikan sampai dengan lulus? Tapi nggak dikasih tahu ya mau S1 atau S2 ini ya? Iya, nggak dikasih tahu untuk programnya seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya untuk yang mau mengharapkan scholarship dari University of Sydney, kami itu ada untuk program S1 maupun S2 itu memang berdasarkan nilai academic merit, balik lagi nilai akademik, dan itu memang hanya diberikan one off untuk tahun pertama ya. Jadi itu namanya Vice Chancellor International Scholarships yang nominalnya itu bisa beragam dari angka 5.000 sampai dengan 40.000
Australian dollar. Nah, cuma kalau misalnya mau masuk ke program S2 atau S3, nah ini beda lagi karena untuk program S2 dan S3 seperti Renata sendiri, Renata kan juga dapat dari Australia Awards. Nah, itu program beasiswanya itu dari pemerintah Australia untuk warga negara Indonesia. Jadi mungkin Renata mau tambahin sedikit untuk Australia Awards, silakan. Iya, Pak. Jadi untuk Australia Awards itu untuk postgraduate, jadi master dan PhD. Yang pertama, kita coverage-nya itu full tuition fees, jadi dari awal sampai akhir. Dan kedua yang kita dapat selain full tuition fees adalah return air travel, jadi datang ke Australia dari Indonesia dan pulang dari Australia ke Indonesia juga itu di cover. Selain itu kita juga dapat living allowance. Living allowance ini $82 Australia per hari. Jadi ini biasanya diupdate terus dari DFED, dari pemberi scholarship-nya. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, itu ada scholarship handbook dari DFED, bisa Google Australia Awards handbook, dan di sana itu bakal dijelasin lengkap apa aja benefit-benefit dari Australia Awards scholarship. Thank you. Untuk pertanyaan berikutnya masih seputar admission requirement. Nah, berapa sih total nilai A-level yang dibutuhkan untuk bisa diterima di University of Sydney? Ini tapi belum ada nama programnya ya dari saudara Shelin. Oke, kalau ditanya berapa nilai minimumnya, kita harus tahu dulu program tujuannya apa, Shelin. Karena kalau nggak tahu nilainya, kalau nggak tahu program tujuannya, kita juga bingung ngasih tahu nilainya karena kita sendiri ada banyak sekali jurusan yang kita berikan. Nah, nanti kalau misalnya, mungkin gini aja sih, mungkin Shelin bisa nanti kontak dari pihak Sun Education untuk meminta International Guide 2021-nya kita untuk melihat nilai minimum A-level untuk jurusan yang Shelin mau berapa gitu. Tapi intinya sih sebenarnya untuk A-level, selama Shelin mengambil program minimal A-level minimal 3 mata pelajaran di sekolah dan ambil ujian Cambridge A-levelnya dan nilai minimumnya mencukupi, maka Shelin bisa langsung masuk ke program bachelor, ke program S1. Nah, balik lagi karena kita nggak tahu program tujuannya apa, nanti mungkin bisa kontak ke Ko Bobby atau timnya untuk meminta guide terbarunya supaya ketahuan, oh ini ternyata nilai minimumnya segini. Tapi kalau saya boleh tambahin lagi juga, SAT juga bisa menjadi alternatif. Jadi kalau misalnya setelah Shelin melihat kok nilainya lumayan tinggi ya yang diminta untuk A-levels, nah Shelin bisa mengambil program SAT with Essay tadi sebagai alternatif kalau seandainya nilai A-levels-nya tidak mencukupi gitu. Pertanyaan lanjutan masih berkaitan dengan admission. Kalau untuk SAT sendiri berapa nih skor minimumnya? Apa sama seperti A-level atau gimana? Nah, untuk perhitungan SAT kan beda ya dengan A-level. Kalau A-level itu kan kita melihat minimum 3 mata pelajaran sampai dengan 4 maksimum yang kita bisa hitung. Yang kalau SAT itu kan sebenarnya yang diuji itu SAT 1 itu English, Mathematics with Essay. Jadi sebenarnya beda nih skenarionya beda. Kalau SAT itu bisa diambil kapanpun. Sedangkan kalau A-levels itu kan hanya diambil di jadwal-jadwal Cambridge gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya kalau nilai untuk SAT berapa, kita balik nanya lagi nih, nilai untuk jurusan apa? Karena untuk contohnya aja nih, untuk masuk ke jurusan commerce, misalnya Bachelor of Commerce, kita butuh 1.350 dari nilai 1.600 dengan essay minimum 50%. Tapi kalau misalnya mau masuk yang nggak ke commerce, mau masuk yang ke science, kita cuma butuh 1.170 misalnya. Jadi balik lagi kita harus tahu tujuan degree-nya apa supaya kita bisa tahu. Nanti balik lagi, tim Sun Education akan bisa memberikan table terbaru untuk tahun 2021. Oke, nah ini untuk requirement yang lain yaitu IB. Kalau IB sendiri tadi kan sudah dijelaskan untuk cut-off-nya masing-masing jurusan berbeda. Nah, tapi untuk subjeknya sendiri apa ada yang dilihat? Apakah harus HL atau SL atau ada subjek tertentu yang harus diambil? Oke, kalau saya boleh share screen lagi, ini sebenarnya tadi sudah sudah di-share di bahwa di University of Sydney kami belum ada yang namanya prerequisite
subjects. Jadi apapun subjects yang teman-teman ambil di IB Diploma Year-nya, selama total IB-nya mencukupi, maka akan diterima. Karena kami belum ada yang namanya prerequisite. Jadi contohnya misalnya mau ambil math-nya AI atau AA, itu tidak masalah. Atau English-nya mau English English A atau English B juga tidak masalah, selama total nilai IB-nya itu mencukupi untuk jurusan yang teman-teman tuju. Misalnya lagi, saya ambil contohnya, untuk Bachelor of Science kita butuh 29 IB over 45. Untuk Commerce kita butuh 36 over 45. Untuk Engineering kita butuh 31 over 45. Jadi sebenarnya semuanya tergantung dari tujuan degree-nya itu mau apa gitu. Jadi cuma kalau untuk mata pelajarannya sampai sekarang kita belum ada yang namanya prerequisite subjects. Jadi subjects apapun yang teman-teman ambil akan dilihat selama nilai totalnya mencukupi. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi soal admission. Kalau misalnya dari SMA Nasional kelas 12, dari Saudara Samuel menanyakan harus masuk foundation atau enggak sih? Oke, kalau untuk jalur normalnya, kalau misalnya Samuel tidak memiliki tes SAT atau tes internasional lainnya, itu memang jalurnya itu harus masuk ke program foundation dulu. Nah, program foundationnya berapa lama, itu semuanya kan tergantung nilai raport, nilai IELTS ya dari Samuel. Nah, untuk mengetahui berapa lamanya itu, nanti Samuel bisa konsultasikan ke pihak Sun Education untuk dilihat nilainya, baru nanti akan ketahuan apakah perlu ambil yang 18 minggu atau yang HAP, yang High Achiever, itu membutuhkan rata-rata raport sekitar 8,0 biasanya. Sama nilai IELTS-nya rata-rata 6. Atau kalau misalnya nilai di bawah itu, nanti masuk ke program yang standar. Nah, yang standar ini programnya biasanya 10 bulan, nilai raport yang dilihat itu hanya 7,5 misalnya, IELTS-nya juga 5,5. Nah, untuk detailsnya balik lagi nanti bisa dibantu oleh pihak Sun Education untuk memberikan tabelnya. Jadi nanti Samuel bisa membandingkan. Nah, tapi apabila Samuel nggak berpikir mau mengambil SAT, mau mencoba mengambil SAT, selama nilai SAT-nya cukup dan ada nilai essay-nya, maka bisa langsung masuk ke first year tanpa mengambil program foundation itu. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita ke Renata dulu. Nah, Renata ini ada pertanyaan dari saudara Matthew. Matthew tanya, apa sih keunggulan dan kerugian dan uniknya apa sih kalau belajar di Aussie dibandingkan mungkin Renata sudah punya pengalaman di Singapura juga ya, atau misalnya sudah pernah ke negara lain, misalnya kayak UK atau US, kira-kira menurut Renata, apa nih pertimbangannya sampai memilih Australia? Halo Matthew, jadi untuk Australia sendiri, yang pertama itu opportunity untuk ketemu teman-teman dari berbagai negara. Apalagi kalau kita dari Australian Award Scholars itu bisa punya kesempatan untuk meeting teman-teman dari yang Kepulauan Pasifik, itu ada kayak Samoa, Fiji, Kiribati, dan banyak lagi. Selain itu juga ada yang mahasiswa Southeast Asian, jadi Kamboja, Vietnam, Myanmar, juga ada teman-teman dari Mongolia, misalnya kayak gitu. Jadi kita bisa belajar culture yang berbeda dari mereka, sekaligus memperkenalkan culture Indonesia ke teman-teman internasional. Selain itu, untuk yang mahasiswa bachelor degree, itu juga banyak ada teman-teman yang datang dari Chili, Brasil, dan berbagai negara Latin Amerika, serta Europe. Jadi kalau misalnya mau kenal teman-teman yang internasional, USIT itu punya network yang sangat-sangat luas. Selain itu, yang kedua adalah sistem pembelajarannya kalau di USIT, jadi kita sering ada banyak diskusi. Kalau misalnya kita berdiskusi itu, jadinya sering, jadi harus belajar dulu sebelum kita kelas. Makanya kita ada namanya participation mark. Setiap kali kita participation, kita bakal dapat nilai. Kalau kita cuma datang doang dan dengerin aja, kita mungkin dapat participation mark-nya cuma 30% atau 20%. Nah, karena kita dituntut untuk participate, jadi kita belajar lebih banyak dan juga improve our public speaking. Jadi itu sih yang lumayan membedakan pembelajaran Australia.
Oke, terus ini banyak juga pertanyaan, beberapa sih ini untuk scholarship. Nah, pada nanya gimana sih caranya bisa dapat full scholarship seperti Renata, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan? Kalau untuk Australia Scholarship, kan kita untuk postgraduate. Jadi persiapannya adalah nilai IELTS. Nanti kalau misalnya IELTS-nya itu berapa, itu bergantung kepada jurusan. Jadi nanti dicek aja IELTS untuk jurusan ini itu berapa. Ada di admission website-nya University of Sydney. Selain itu, yang diminta juga adalah CV, dan juga recommendation letter kalau misalnya ada dari supervisor atau dari dosen, itu akan sangat membantu. Selain itu, kalau kita punya work experience yang mendukung, kita akan mendapat lebih besar kesempatannya. Selain itu, untuk Australia Scholarship itu ada dibagi untuk menjadi 3. Yang pertama, itu untuk yang dari BUMN. Jadi dan selain BUMN juga PNS. Jadi ada sponsorship dari government. Yang kedua adalah yang untuk private, yang swasta. Jadi saya itu ikutnya yang gelombang swasta. Dan yang ketiga adalah untuk targeted location seperti daerah-daerah di Papua, Sulawesi, dan berbagai daerah lainnya. Dan kalau misalnya ada disability, jangan ragu untuk apply juga karena Australia Awards Scholarship itu salah satu yang memberikan full support untuk people with disability. Jadi ada beberapa teman saya yang misalnya dia penyandang cacat tunanetra gitu dapat kesempatan untuk belajar juga. Oke, mungkin Renata boleh share juga seperti apa sih prosesnya? Kira-kira ada berapa tahap yang harus dilalui Renata sampai bisa diterima sebagai Australia Award Scholarship? Kalau untuk Australia Awards Scholarship, ada tahapannya. Yang pertama, itu seleksi berkas. Jadi kita perlu memperhatikan jadwal deadline-nya. Untuk tahun ini, dia tutup di bulan Juni 2020. Nanti untuk, jadi kalau bisa, cek di website-nya untuk ngecek admission tahun itu tutup bulan apa. Jadi admission-nya 1 kali per tahun. Lalu setelah seleksi berkas, bakal ada interview dan IELTS test. Setelah keterima dari interview dan IELTS test ini, kita akan ada yang namanya 1 bulan pre-departure training. Jadi di pre-departure training ini, kita akan diajarkan nggak cuma belajar Inggris, tapi juga belajar bagaimana kehidupan di Australia. Jadi kita ada misalnya cultural class. Kita diajarin, oh kalau slangnya kacamata hitam itu kan sunglasses. Kalau di Australia kita bilangnya sunnies. Kalau misalnya barbecue, kita sebutnya Barbie gitu. Jadi diharapkan dengan ada kelasnya ini, kita akan mempermudah untuk proses adaptasinya. Oke. Ada pertanyaan lagi soal study plan. Nah, kira-kira kan dulu Renata pasti kan mempersiapkan berbagai dokumen, terus berbagai persiapannya untuk studi ke USyd. Kira-kira Renata study plan-nya seperti apa sih? Kira-kira mulai dari mana nih kalau misalnya memang mau studi ke Australia? Biasanya kalau misalnya untuk Australia Awards, mereka sering tanya, oh apa hubungannya your previous experience, your current situation, dan your future plan kan. Jadi asalkan kita bisa menjawab dan meyakinkan dari orang Australia Awards bahwa yang kita punya plan, itu is okay. Kalau untuk saya emang punya background di bisnis. Lalu bekerja di company di bidang healthcare, tapi bagian IT, jadi digital transformation. Makanya saya ambil project management. Untuk kedepannya saya pengen bisa kayak transform the digital landscape in Asia Pacific. Jadi kira-kira tiga-tiganya itu kan dari background-nya bisnis, itu bisa kayak lebih mengenal tentang market situation. Lalu pengalaman kerjanya di bidang teknologi juga membantu untuk my future. Dan yang ketiga adalah pendidikan di USyd yang juga mendukung. Jadi asalkan kita punya plan, this kind of plan, it should be okay.
Oke, mungkin ini balik lagi nih ke Pak Riko untuk pertanyaannya, karena banyak yang nanyain soal jurusan. Pertanyaannya, jurusan apa sih sebenarnya yang paling bagus di Sydney atau yang paling diminati? Oke, kalau ini selalu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh teman-teman dari Indonesia ya. Pak, kira-kira jurusan apa sih yang paling bagus? Terus yang paling oke apa gitu? Kita selalu bilang bahwa sebagai universitas pertama di Australia, University of Sydney itu sudah banyak sekali jurusan-jurusan yang memang diunggulkan. Nah, sekarang untuk melihat jurusan yang bagusnya itu tergantung nih apakah mau dilihatnya berdasarkan subject ranking atau mau dilihat secara popularitas. Kalau misalnya dari Indonesia sendiri, saya rasa kalau untuk subjek teman-teman bisa lihat sendiri langsung ya ke QS ataupun ke versi ranking lainnya. Tapi kalau untuk popularitas, kalau untuk dari anak Indonesia memang masih beragam. Nah, beragamnya itu masih di sekitaran memang di bidang bisnis atau commerce, engineering atau IT, science maupun di bidang arts and social, campuran dari beberapa bidang ini. Tapi kalau ditanya yang paling populer untuk level S1 itu ya mungkin masih sekitar business, engineering atau science. Nah, untuk S2 ini sangat-sangat beragam. Kenapa? Karena S2 ini kan sudah spesifik ke bidang yang mau di master apa gitu loh. Jadi saya nggak bisa bilang yang paling terkenal di bidang apa karena masing-masing untuk anak-anak master, baik mereka sponsored student seperti Renata ataupun yang langsung masuk pun, mereka itu udah memilih memang benar-benar melihat secara detail mata kuliah dan kesempatan yang akan didapat selama di USIT seperti apa. Jadi untuk master atau PhD itu lebih beragam pilihannya, tapi kalau untuk S1 itu masih di sekitar business, engineering, dan science, gitu kira-kira. Lalu ada pertanyaan untuk pendaftarannya sendiri. Sebenarnya harus dimulai kapan nih untuk baik S1 maupun S2 dan kira-kira proses pendaftarannya harus melalui apa nih? Nah, oke, saya ke S1 dulu nih. Kalau untuk program S1 sebenarnya tergantung jalur yang dipilih, jalur yang mana. Apakah nanti akan masuk ke jalur foundation dulu, atau misalnya dengan nilai SAT untuk langsung masuk ke jalur S1 atau dengan nilai IB atau A-level, itu kita harus tahu dulu. Tapi kapan apply-nya biasanya itu kalau tergantung pakai nilai apa. Kalau misalnya mau pakai nilai SMA untuk masuk ke program foundation, biasanya diminta itu adalah raport SMA, raport semester pertama SMA-nya. Baik raport semester pertama kelas 12-nya biasanya itu diminta sama IELTS atau tes bahasa Inggrisnya. Cuma kalau yang mau pakai nilai SAT, ya selama nilai SAT-nya sudah di tangan, kira-kira kalau SAT-nya udah ada di tangan, nilainya udah cukup, dan ada essay komponennya, itu udah bisa daftar. Kalau yang pakai IB atau A-level, biasanya itu kita harus menunggu nilai prediksi atau forecast dari sekolah. Jadi selama udah ada dokumen forecast atau predicted dari sekolah, itu sudah bisa mendaftar. Kalau untuk program S2, itu biasanya kami itu akan melihat beberapa dokumen dasar. Jadi dokumen dasar yang kita butuhkan itu adalah pertama ijazah. Jadi kalau belum lulus berarti ya bisa diganti dengan surat keterangan lulus, tapi sebisa mungkin sudah ada ijazahnya dalam 2 bahasa. Terus transkrip final yang sudah ada nilai tesis atau nilai skripsinya dalam 2 bahasa. Dan kita membutuhkan biasanya IELTS. Nah, IELTS ini kita mau lihat aja teman-teman tingkat bahasa Inggrisnya udah sampai di mana. Yang keempat biasanya sih cuma CV atau paspor. Nah, dengan dokumen ini, setelah teman-teman ada dokumennya, teman-teman tinggal menghubungi pihak Sun Education. Nah, pihak Sun Education mereka yang lalu akan melihat kelengkapan dokumennya, untuk masuk ke jurusan apa, nanti pihak Sun Education yang akan membantu pendaftaran teman-teman ke University of Sydney. Nah, seperti tadi Pak Bobby bilang di awal bahwa Sun Education mereka memberikan servis yang gratis kepada teman-teman yang memang ingin mendaftarkan ke university yang diwakili oleh Sun Education, yaitu salah satunya adalah University of Sydney. Nah, jadi kalau balik lagi, kalau ditanya kapan, tergantung dokumennya, tergantung jalur ya, dan tergantung dokumen yang sudah disiapkan sudah sampai mana. Oke, mungkin ini ada lagi pertanyaan, mungkin ini dari parents ya. Dari sini kita bisa ada pertanyaan, berapa sih sebenarnya harga kalau misalnya mau berkuliah di University of Sydney?
Oke, kalau ngomongin soal harga, karena tidak disebutkan juga jurusannya, mungkin kita agak susah untuk menyebutkan exactly-nya berapa. Tapi untuk, ini untuk S1 atau S2 juga nggak disebutin ya, Len, ya? Nggak disebutin. Oke, kalau nggak disebutin mungkin saya kasih range harganya aja ya. Jadi range harga dari University of Sydney itu, rata-rata, ini nggak semua ya, rata-rata itu sudah ada di harga 38.000 sampai dengan 55.000 Australian dollar per tahun. Jadi itu harga harga per tahunnya, untuk 2 semester. Nah, balik lagi tergantung jurusannya apa, contohnya misalnya kalau mau masuk ke program bisnis, itu harga per tahunnya 46.000 misalnya. Kalau untuk masuk ke program engineering atau science, itu sudah 50.000 per tahun. Nah, tapi kalau masuk ke program yang arts atau social science gitu, itu masih di bawah 40.000 per tahun. Jadi semuanya itu tergantung, tapi range-nya itu dari 38.000 sampai dengan 55.000 Australian dollar per tahun untuk 2 semester dan untuk tuition fees-nya saja. Oke, balik lagi ada pertanyaan di YouTube Live lagi. Nah, ini ada saudara Justin minta link atau website untuk scholarship. Mungkin nanti boleh di-komen juga oleh pihak Sun Education kalau misalnya ada mau nambahin link di sana. Atau dari Renata kalau mau share link Australia Award-nya mungkin boleh ditaruh di live chat-nya. Kemudian ada pertanyaan dari saudara Livi, kalau tidak punya nilai SAT, apakah bisa melalui nilai rapot saja? Kalau mau pakai nilai raport saja, berarti jalurnya yang dipilih nanti adalah jalur ke foundation atau pra-university dulu, pre-university dulu. Karena kalau raport SMA saja, kami sampai sekarang belum bisa menerima raport SMA untuk masuk ke program S1. Gitu. So far, kayaknya hampir semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari pihak Pak Riko atau Pak Bobi atau dari Renata? Mungkin karena sudah kejawab semuanya yang dari YouTube Live, kita akan kembalikan session ini ke Pak Anton Wardaya dan Pak Bobi. Dan mungkin sebelum saya mengakhiri juga, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Anton Wardaya dan Pak Bobi dari Sun Education yang sudah mengundang kami dan ada di acara hari ini. Kami sangat bersyukur sekali bisa sharing ke teman-teman, dan thank you juga untuk Renata yang dari Sydney ya. Thank you juga untuk sharing yang sudah banyak sekali sih tadi sharingnya, dan menurut saya sangat-sangat lengkap informasi yang tadi Renata berikan. Kalau teman-teman semuanya ingin informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, mengenai syarat masuk dan lain sebagainya, teman-teman nggak usah ragu untuk mengunjungi salah satu kantor Sun Education Group yang ada di Jakarta ataupun yang terdekat di kota teman-teman. Karena Sun Education Group sendiri network-nya sangat besar sekali di Indonesia. Akhir kata, saya dan Leni mengucap sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan waktu. Nah, untuk sekarang kita kembalikan ke Pak Anton. Terima kasih, Pak. Oke, selamat sore menjelang malam. Terima kasih Pak Riko ya, dan Ibu Leni, dan Renata Krisno yang sudah berbagi tentang University of Sydney ya. Dan terima kasih atas kolaborasi antara University of Sydney, Sun Education, dan Wardaya College sudah menyelenggarakan seminar edukasi online yang bertemakan tentang studi di University of Sydney, Australia. Dan saya Dr. Anton Wardaya, dengan di akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih, sampai ketemu di seminar edukasi berikutnya. Ya.
Thank you ya Bapak Ibu semua ya buat sesi sore hari ini ya. Oke, thank you buat Makasih, Pak Pak Riko, Ibu Leni, Renata ya yang sudah sharing tentang ini dan Pak Bobby dari Sun Education yang sudah ini berkolaborasi ya.